saya Rama di sini akan mempresentasikan supply chain management di PT Lucky Print Abadi. Oke, di sini adalah 4 proses yang ada di PT Lucky Print Abadi. Sebelumnya, singkat cerita, PT Lucky Print Abadi ini itu berdiri pada tahun 1970 dan bertempat di Desa Sukadanau di Cikarang Barat, Bekasi. Nah, untuk produksinya, PT Lucky Print Abadi ini memproduksi kain jadi. Kain jadi di sini yang biasa kita lihat mungkin di toko-toko tekstil gitu, atau hal-hal yang berkaitan dengan kain-kain tekstil. Nah, itu kain jadi seperti itu. Dan kemudian untuk distribusinya itu tidak hanya di Indonesia atau di Asia saja, tetapi diekspor juga ke luar negeri seperti Kanada, Meksiko, dan USA. Mungkin kalau teman-teman tahu brand-brand seperti H&M atau apa namanya H&M, lalu brand-brand luar yang lain, itu beberapa ada untuk skala Jabodetabek, itu beberapa ada yang dibuat di PT Lucky Print Abadi ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit proses-proses dari tiap proses yang ada di Lucky Print Abadi ini. Pertama yaitu proses spinning. Jadi bisa dikatakan proses spinning ini adalah proses awal di mana bahan baku yang datang dari supplier itu diproses awal, yaitu proses spinning terlebih dahulu untuk dijadikan benang. Nah, benang ini itu akan dilanjutkan ke proses weaving. Di proses weaving ini hasilnya akan mendapatkan kain grey. Jadi proses spinning ke proses weaving itu tahapannya dari benang itu akan dijadikan, benang ini akan dijadikan sebuah kain, tetapi masih kain mentah atau biasa kita sebut kain grey. Nah, baru kemudian dilanjutkan ke proses finishing. Di sini kenapa saya menaruh gambar printing dan dyeing, karena bisa dikatakan proses finishing itu utamanya itu di printing dan dyeing. Kalau teman-teman pernah lihat mungkin kain-kain yang bercorak printing atau kain-kain yang hanya kain-kain polos. Nah, itu untuk kain-kain polos sendiri itu diproduksi di mesin dyeing ini. Begitupun dengan kain printing, diproduksi di mesin printing ini. Jadi ketika bahan kain grey yang dihasilkan oleh proses weaving ini lalu masuk ke finishing. Nah, di dalam proses finishing inilah, sebelum dimasukkan ke proses printing dan dyeing, itu kotoran-kotoran yang ada pada kain grey ini akan dihilangkan di proses finishing ini. Akan dihilangkan seperti kotoran-kotoran bekas lilin atau bahkan bulu-bulu. Biasa kalau di kain itu ada bulu-bulu yang bulu-bulu tipis yang ada di kain. Nah, itu dibakar terlebih dahulu agar nantinya ketika diproses dyeing itu pewarnanya bisa mewarnai kain tersebut dengan baik gitu. Kemudian selanjutnya itu proses sampai pasok, seperti sedikit saya ceritakan tadi. Jadi di Lucky Print Abadi ini itu hanya 3 proses rantai pasok atau supply chain, yaitu supplier itu diberikan ke manufaktur, yang kemudian mungkin proses di dalam manufakturnya setelahnya akan dijelaskan. Nah, kemudian setelah diproses di manufaktur atau di PT Lucky Print Abadi ini, lalu diberikan ke customer. Nah, di sini ada 4 penggambaran alur proses supply chain. Yang pertama adalah pemesanan pelanggan.
Kelihatan nggak Pak, kira-kira Pak? Atau teman-teman? Risk picture-nya. Oke, di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit ya, karena kalau dijelaskan semua sepertinya waktunya tidak cukup. Jadi di sini contohnya seperti untuk pemasangan pelanggan. Nah, seperti 1A ke tahap 2A. Jadi untuk 1A itu yang dari customer itu memesan mengorder desain seperti rancangannya, lalu kemudian diberikan kepada marketing. Nah, dari marketing ini akan diberikan ke desain yang ada di Lucky Print Abadi ini. Jadi dari marketing lalu diberikan kepada desainer yang ada di PT Lucky Print Abadi ini. Nah, lalu kemudian untuk selanjutnya ketika hasil sudah jadi itu diberikan lagi ke marketing yang akan lanjut dibicarakan ke customer, apakah si customer ini setuju atau tidak dengan desain tersebut. Nah, mungkin untuk selebihnya teman-teman bisa melihat di sini seperti 3A, lanjut ke 4A, lanjut ke 5A, dan sampai ke tahap B dan ke tahap C. Nah, itu. Kemudian untuk yang kedua itu procurement atau pengadaan. Di sini bisa kita lihat untuk bagian 1 itu bagian PPC itu memberikan order produksi yang dibuat marketing itu ke bagian PIPC. PIPC di sini biasa kita sebut PPIC ya, PPIC. Jadi kalau di Lucky Print namanya itu PIPC. Itu kalau yang biasa kita tahu adalah PPIC. Nah, untuk menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi. Nah, lalu kemudian untuk yang kedua, bagian produksi memberikan bukti barang keluar ke bagian gudang untuk mengambil bahan baku yang nantinya akan diproduksi. Nah, seperti itu. Nah, dan seterusnya seperti di sini yang ketiga adalah bagian PPC mengecek stok di database bahan baku, apakah bahan baku masih tersedia atau sudah habis. Nah, jika di sini ada 4A dan 4B setelah proses 3. Nah, jika bahan baku di sini tersedia, maka akan dilanjutkan. Jadi, jika bahan baku tidak tersedia, maka bagian PIPC akan membuat permohonan pembelian dengan mendapat otorisasi manajer gudang terlebih dahulu. Nah, begitupun sampai proses selanjutnya. Karena panjang, mungkin teman-teman bisa dilihat. Lalu yang ketiga adalah risk factor di produksinya. Nah, mungkin di sini kita ditandai dengan angka lagi ya. Seperti di sini saya jelaskan sedikit. Seperti di sini nomor 1 yaitu engraver itu memberikan rancangan yang akan diproduksi ke bagian PPC. Dan kemudian yang kedua ini adalah bagian marketing memberikan order produksi ke bagian PPC untuk merencanakan penjadwalan produksi. Ini yang kedua. Nah, di sini untuk yang ketiga, bagian PPC itu memberikan order produksi ke bagian PIPC. PIPC untuk mempersiapkan bahan baku untuk produksi. Nah, dan seterusnya di sini teman-teman, seperti ada 4A, 4B, dan ada 5A, 5B. Nah, ini adalah untuk proses risk factor, proses produksinya. Kemudian yang terakhir adalah proses distribusinya, risk factor untuk distribusinya. Nah, di sini di proses distribusi ini itu bagian marketing
berikan delivery order ke bagian PIPC yang berisi tanggal pengiriman barang ke pelanggan. Nah, yang kemudian bagian PIPC mengecek stok barang pesanan yang dikirim ke pelanggan. Lalu di nomor 3 itu bagian PIPC mempersiapkan pengeluaran barang. Lalu berurutan lagi ke nomor 4, bagian PIPC memberikan barang ke delivery team untuk dikirim ke pelanggan, dan seterusnya. Sampai di sini dan seterusnya sampai di pelanggan memberikan tanda terima bukti bayar kepada bagian finance. Nah, ini adalah proses terakhir, proses distribusi dari manufaktur ke customer. Nah, terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini kalau material dari mana nih? Ya, Material dari mana? kalau di PT Lagi Print ini, itu materialnya itu nyuplainya dari ini Pak. Yang saya baca itu dari daerah Jakarta Pak. Ya ini kebalikannya yang tadi ya, yang di sini detail ada di dalamnya, tapi yang luarnya nggak begitu informasinya kan begitu kelihatan yang di luar. Kemudian kan materialnya apa aja? Gimana Pak? Bahan baku Pak? Bahan bakunya apa? Bahan baku di sini itu serat cotton dan serat rayon Pak. Karena yang diproduksi di bagian spinning itu hanya rayon dan cotton saja Pak. Rayon dan Iya. Rayon dan cotton saja Pak. Ya dua itu kan. Dua itu saja. Kemudian distribusi. Kemudian distribusinya kemana? Untuk distribusinya di sini, jadi di Laki Print Abadi ini, itu kan ada customer ini itu membeli kain atau membeli kain di PT Laki Print Abadi. Nah itu kebanyakan, nggak kebanyakan juga sih Pak. Jadi memang ada yang di Indonesia, tapi di luar negeri terutama di Asia itu lebih banyak Pak dibanding distribusi ke bagian di negara Indonesia sendiri Pak. Seperti tadi yang sedikit saya sebutkan, seperti di Kanada, Meksiko, dan USA juga itu termasuk Pak. Contoh bahan-bahannya contoh brand-brandnya seperti H&M, Uniqlo, dan Puma juga termasuk Pak. Puma juga termasuk menjadi customer, dan masih banyak lagi sih Pak. Mungkin saya kurang hafal untuk semua brandnya Pak, apa saja. Oke, masih ada pertanyaan? Oh, nggak ada, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif dan teman-teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saudara Ian ya. Iya Pak, saya izin share. Ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Baiklah, saya mulai. Selamat siang Pak Arif dan teman-teman sekalian.
Saya Rian Yunanto ingin melakukan presentasi tentang penerapan Subregion di Anugerah Argo Medica. Anugerah Argo Medica itu termasuk dari grup industri farmasi. Nah, industri farmasi itu ialah perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum sangat terbatas yang akan produksi obat-obat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam surat keputusan Menteri Kesehatan. Nah, di sini saja sudah terlihat bahwa industri farmasi ini diawasi langsung oleh Menteri Kesehatan dan juga BPOM. Nah, ada dua contoh, satu itu BUMN, satu swasta. Nah, untuk BUMN contohnya itu seperti Kimia Farma, sedangkan swasta, nah itu Dexa Group itu merupakan industri farmasi swasta. Nah, di sini saya tidak fokus ke Dexa Medicanya, yaitu adalah bagian dari produksinya, tapi saya fokus ke AM yang merupakan pedagang besar farmasi. Nah, di PPF sendiri itu sebenarnya tidak terlalu banyak, kalau di Yogyakarta sendiri juga tidak terlalu banyak, bisa hanya di bawah dari 10 lah kalau PPF yang besar yang ada di kota-kota. Nah, AM sendiri sudah berada di hampir di tersebar di Indonesia di kota-kota besar itu. Nah, tugas dari PPF itu adalah untuk memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pembekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, karena ini karena obat-obatan merupakan salah satu hal yang sangat diawasi, jadi jangan sampai di PPF itu mendapatkan warning dari BPOM maupun dari Kementerian Kesehatan. Nah, contohnya pada saat melakukan transaksi, itu surat pesanan untuk SP lasi itu harus sah. Nah, itu ada tanda tangan dari apoteker atau APC dan juga berstempel stempel dari rumah sakit atau apotek yang memesan. Setelah itu obat dipesan harus dikirim sesuai dengan ketentuan distribusi obat. Dan yang ketiga, jumlah harus realistis. Yang keempat, psikotropika dan prekursor diawasi secara khusus. Nah, di sini produk-produk dari HM sendiri itu ada di bidang obat-obatan, terus alkes atau medical device, terus CHC, consumer healthcare, vaksin dan animal health. So, dari obat-obatan di HM itu bisa dilihat dari sebenarnya banyak obat-obatan yang bisa diproduksi umum oleh industri farmasi ya. Contohnya kalau untuk ininya sendiri itu lebih ke contohnya antimo itu tuh merupakan produk dari AM sendiri. Terus medical device atau alkes bermacam-macam, ada alat suntik, ada juga alat bantu jalan. Nah, untuk consumer healthcare itu kadang-kadang kalau misalnya kita pernah lihat permen Freshman, terus susu Prenagen, nah itu tuh termasuk AM itu termasuk salah satu pendistributornya. Nah, di sini dilihat apa perbedaannya PPF dengan DHL atau TIKI atau ekspedisi lainnya. Nah, perbedaannya adalah PPF itu termasuk partner dari prinsipal agen. Jadi kan prinsipal utama kita adalah Dexa Medica. Dan yang kedua, kita juga punya prinsipal lain. Jadi itu yang dari produksi dari perusahaan produksi Freshman, perusahaan produksi Fresh Care juga ada dan seperti itu. Nah, itu kita tuh mempunyai tugas, yaitu satu, menjaga kualitas, dua, memastikan ketersediaan produk di setiap channel, dan tiga, mengembangkan perusahaan prinsipal melalui koordinasi dan kerjasama. Nah, di sini merupakan alur dari informasi maupun materialnya, maksud saya informasi atau barangnya. Nah, untuk informasi sendiri bisa dapat ditransaksikan dari manufaktur, itu kan pasti mempunyai medical rep atau biasanya sales yang bisa menjelaskan dan mencari-cari dokter untuk mencari tanda tangan, misalnya ya, tanda tangan kerjasama nantinya akan masuk ke pasien. Nah, dari situ kita sebagai distributor itu tuh mengirimkan ke channel-channel kita, ada apotek, ada rumah sakit, ada toko-toko obat kecil seperti itu. Untuk distribusi barangnya sendiri kita berfokusnya dari manufaktur ke distributor, dari distributor ke channelnya. Dari manufaktur itu kan karena obat itu bermacam-macam dan juga banyak jenisnya ya, itu juga memerlukan perlakuan khusus sendiri. Contohnya misalnya ada obat yang
tidak boleh, contohnya vaksin itu dia tidak boleh di suhu di atas 5 derajat maupun di bawah dari 3 derajat. Nah, itu kan perlu penjagaan yang ketat ya. Jadi tetap menggunakan mobil, dan juga kalau bisa dilihat di gambar pojok kiri bawah itu adalah eksternalnya. Jadi kayak itu untuk menjaga suhu agar tetap konsisten di antara 3 sampai 5 derajat tadi. Nah, setelah itu kita sebagai distributor tadi itu kita harus mengecek suhunya kembali pada saat kedatangan untuk pelaporan, dan juga akan langsung kalau untuk barang-barang seperti vaksin itu kita harus langsung jadi prioritas dimasukkan ke chiller. Nah, di sini contoh chiller bisa dilihat dari foto yang kita lihat itu. Nah, itu memang chillernya 24 jam, dan itu diatur suhunya antara sisi pojok dan pojoknya sendiri semua sudah di measurement, jadi tidak boleh ada suhu di bawah 3 sampai ataupun di atas 5 derajat. Nah, untuk barang-barang lainnya akan dilakukan ke arah yang bisa dilihat pada pada foto yang di bawah itu. Nah, dari situ nanti kita mengirim ke channel-channelnya menggunakan kita kebanyakan menggunakan jalur darat, itu bisa melalui motor untuk yang dekat-dekat, maupun misalnya kalau Jogja sendiri misalnya ke Klaten ya, Klaten itu tidak menggunakan motor tapi menggunakan mobil. Tapi juga kalau untuk beberapa kasus kita juga mengirimkan ke luar Jawa, nanti menggunakan menggunakan pesawat. Nah, itu juga ada penanggung jawabannya, nanti ada AWB-nya yang harus dicatat agar barang ini tercatat perpindahannya seperti itu. Dan di sini saya jelaskan singkat saja bisnis proses cabang yang kita fokus ke bagian pengiriman saja. Nah, di sini kalau bisa kita lihat ada order, kita keluar dulu. Nah, di picker ini kita mungkin teman-teman sering FIFO ya, first in first out. Jadi barang-barang yang kita keluarkan itu harus mempunyai ED yang paling terdekat. ED itu adalah semacam end date ya. End date itu apa istilahnya, kadaluarsa yang sudah dekat, itu yang harus diprioritaskan. Nah, setelah itu dicek lagi oleh checker dan di packing, terus masuk ke kepala gudang. Nah, di ekspedisi ini kita ada pilihan, ada mau ekspedisi yang tadi menengah dekat, ada menengah jauh maupun jauh. Kalau jauh juga bisa menggunakan bantuan ekspedisi lain. Dan bisa juga menggunakan seperti yang tadi saya katakan, bisa juga menggunakan pesawat ataupun ekspedisi lain. Kalau untuk menengah kita juga punya mobil. Untuk jarak dekat kita mengirimkan menggunakan motor. Nah, di sini hal yang terpenting itu adalah di relasi ya, karena ini kita itu mengirim obat-obatan, dan obat-obatan itu tidak cuma obat-obatan yang bebas dijual ya, seperti paracetamol dan teman-teman, tapi kan juga ada obat-obat yang terbatas untuk dijual. Nah, di situ tuh perlu pengawasan dari apoteker penanggung jawab maupun dari ekspedisi. Ekspedisi juga harus menerima. Tadi sudah ada bilangan harus ada. Sudah saya katakan juga harus menggunakan ada surat permintaannya yang jelas, dan juga ada tanda tangan dan cap. Itu harus sering diperhatikan kembali, karena kalau misalnya itu ada gesek sedikit saja, atau misalnya ada ketahuan misalnya ada yang belum diselesaikan, itu bisa ujung jelek, karena nanti juga diaudit dari Deksa Grupnya, belum juga dari nanti pokoknya sendiri. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, persilahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya. Ya. Saya Pak ingin bertanya. Kalau misalnya kan pedagang distributor obat-obatan itu kan terkadang menjual obat-obatan yang mengandung psikotropika atau narkotika. Nah, itu bagaimana penyimpanannya dan pendistribusiannya supaya tetap sesuai dengan peraturan pemerintah? Oh iya, jadi
gini Mbak, saya membantu menjelaskan juga. Jadi untuk sebenarnya pengirimannya, kalau misalnya pengirimannya dari manufaktur ke distributor itu sebenarnya juga sama, tidak ada perlakuan khusus ya di situnya. Tapi setelah itu tuh pengecekan barang-barang prekursor itu tuh harus dicek langsung oleh APC dari AM sendiri. Jadi ada apoteker penanggung jawabnya, karena mereka itu yang bertanggung jawab atas misalnya apakah benar kandungannya yang masuk, terus apa jumlahnya juga, karena untuk ada perlakuan khusus lagi itu kalau untuk barang-barang prekursor dan narkotik tadi itu tidak boleh dibuka hasilnya. Jadi dari manapun tidak boleh dibuka. Jadi kita dapat itu harus dicek kembali apakah hasilnya yang terbuka. Kalau misalnya sudah terbuka itu bisa menjadi temuan yang nanti bisa kita laporkan. Nah, untuk penyimpanannya nanti langsung disimpan. Nanti yang menyimpan bukan dari bagian dari anak-anak gudang, tapi lebih langsung ke apotekernya. Jadi apoteker langsung memasukkan ke ruang khusus. Nah, di ruang khusus itu diawasi oleh CCTV juga, dan di situ dan juga dikunci, jadi yang bisa masuk dan juga yang bisa mengambil. Jadi misalnya ada order salah satu narkotik ya, dipakai. Nah di situ yang terjun langsung tuh bukan anak-anak gudangnya, tetapi langsung si apotekernya itu mendapatkan tadi SP surat permintaan yang langsung diambil gitu. Nah untuk pendistribusiannya setelah itu nanti yang terpenting tadi sih Mbak, itu harus sesuai. Jadi jumlah antara jadi itu yang kalau narkotika itu SP-nya harus datang di depan. Jadi surat permintaannya harus datang di depan. Jadi tidak, kalau yang barang-barang kayak misalnya paracetamol terus yang lain yang dalam THP itu bisa SP-nya bisa nanti terakhir. Jadi bisa pada saat ekspedisi melakukan pengiriman. Tetapi untuk barang-barang narkotik dan prekursor ini, jadi itu bukan perlakuan khusus, jadi mereka harus mengirimkan surat permintaannya terlebih dahulu dengan cap dan tanda tangan. Untuk pengirimannya sama juga menggunakan motor, mobil, tidak ada perlakuan khusus. Begitu Mbak. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau obat-obat yang dianjurkan oleh dokter itu bagaimana? Maksudnya yang pencatatannya, kemudian nanti dokter dapat fee itu bagaimana? Saya menjawab ya. Untuk pendapatan fee itu sebenarnya nanti lebih ke bukan bagian dari kami ya Pak ya, karena itu nanti kan kita memang ada salesman, tapi salesman sendiri tidak mengetahui tentang deal-dealnya ya. Jadi kayak misalnya dokter A itu harus pakai obat dari kami, nanti Anda bisa mendapatkan biasanya seminar yang kita bayari. Tapi itu bukan dari kitanya sendiri, tapi dari apoteker prinsipal yang tadi yang pertama kali saya jelaskan tadi, karena mereka sendiri sudah dari prinsipal atau manufaktur itu sebenarnya juga sudah punya apoteker-apoteker yang akan mengejar dokter-dokter tersebut. Sedangkan salesman di sini tuh lebih tepatnya untuk ke dokter itu lebih ke repeat order, jadi menyiapkan dan kembali atau melakukan pengunjungan ke rumah sakit seperti itu Pak. Terus untuk pencatatannya yang seperti yang tadi saya katakan, untuk biasanya obat-obat itu masuk ke rumah sakitnya itu biasanya melakukan order terlebih dahulu. Kalau misalnya di luar prekursor dan narkotik, jadi melakukan order via salesman untuk pengambilan. Nah, setelah diantarkan kembali ke ekspedisi, ekspedisi pulang tuh membawa surat permintaan yang seharusnya di awal, karena ini obat-obatannya bukan tergolong prekursor. Nanti langsung dimasukkan ke catatan, langsung semuanya ke sistem komputer seperti itu. Jadi model pencatatannya lewat apoteknya gitu. Pencatatan, maaf, mana Pak? Maksudnya lewat apotek, tahunnya distributor itu berapa banyak digunakan misalnya oleh rumah sakit atau dokter A atau dokter B. Oh iya, kalau misalnya penggunaan seperti itu nanti masuknya lebih ke rumah sakitnya sendiri atau dokternya sendiri Pak. Jadi kita tidak tahu dokter siapa yang sebenarnya memesan ini, bagiannya siapa, seperti itu Pak.
yang kita catat itu adalah lebih dari order dari rumah sakit. Jadi kita cuma yang kita dapatkan tuh misalnya ordernya bla bla bla. Nanti siapa yang order itu nanti lebih ke ke rumah sakitnya. Tapi juga sebenarnya ada kan kalau SP itu kan ada surat dokternya surat permintaan dokternya, ada tanda tangan WhatsApp-nya juga. Nah itu tuh juga harus itu juga masuk sih Pak, sebenarnya masuk di DO yang dibuat keluar dari komputer seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang tidak, yang saya alami kemarin itu tidak semua. Jadi itu bisa saja menggunakan, kan ada kalau misalnya kimia farma itu kan juga, misalnya kimia farma itu kan ada nomor SIPA-nya itu apotekernya. Nah, tapi kan yang sebenarnya memakai kan bukan si apotekernya juga, jadi bisa bagian lain. Sesuatu itu cuma untuk penanggung jawab dari dokter, dari rumah sakit ataupun dari retail yang tadi saya katakan seperti itu. Oke. Terima kasih Saudara Rianto. Terima kasih. Pastinya. Saya lanjutkan, ini masih ada Rifana. Iya. Ya, silakan. Kalau Safira itu ada nggak di sini? Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Arif dan teman-teman. Jadi di sini saya akan Suaranya kurang keras. Iya Pak. Kurang keras. PT Pertamina Persero ini merupakan perusahaan besar yang bergerak di bisnis minyak dan non-minyak seperti BBM, gas, petrokimia, dan pelumas yang ada di Indonesia atau di luar. Jadi PT Pertamina ini bekerja sebagai operator pengelolaan area kerja sendiri dan regulator bagi mitra yang bekerja sama secara kontrak. Kegiatan yang dilakukannya ini seperti pengembangan produksi, pengeboran, transportasi darat ataupun laut, dan lain sebagainya. Nah, berikut gambaran rantai pasok PT Pertamina Persero. Jadi nantinya saya mungkin akan lebih fokus kepada produksi BBM-nya, bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Nah, di sini jadi kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia itu terbagi ke dalam dua sektor, yaitu hulu ataupun upstream dan hilir atau downstream, serta nantinya akan ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaannya atau perusahaan pateman atau joint ventures. Nah, nanti awalnya itu akan diawali oleh sektor hulu. Nanti pada sektor hulu ini akan meliputi kegiatan seperti eksplorasi ataupun eksploitasi dan produksi yang dilakukan oleh dua anak perusahaan PT Pertamina Persero, yaitu PT Pertamina ED Exploration Production dan PT Pertamina Hulu Energi. Jadi proses awal pada sektor hulu itu adalah proses untuk mendapatkan minyak mentah, yaitu nantinya akan dilakukan pengerukan ataupun pengeboran oleh bidang exploration production yang nantinya akan diangkut ataupun diolah atau dimasak oleh bagian refinery unit atau unit pengelolaan. Nah, jadi untuk PT Pertamina IP ini itu dibagi atas beberapa wilayah kerja. Jadi dia bertanggung jawab untuk di dalam negeri yang mana seluas 140.000 km persegi meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Sedangkan untuk PT Pertamina Hulu Energi itu dia bertanggung jawab untuk pemasok luar negeri.
Kemudian setelah dilakukan kegiatan sektor hilir, dilakukan kegiatan sektor hulu, maka dilakukanlah kegiatan sektor hilir, yaitu yang meliputi integrasi bisnis pengolahan, perkapalan, pelabuhan transit dan regasifikasi, kemudian distribusi, dan pemasaran dan niaga. Jadi dalam melakukan bisnis pengolahan, PT Pertamina Persero ini itu memiliki 6 buah unit kilang, yaitu ada RU4 yang berada di Cilacap, Jawa Tengah, RU5 Balikpapan, Kalimantan Timur, RU2 Dumai, Riau, RU7 Kasim, Papua, RU Balongan di Jabar, dan RU3 Pelaju di Sumatera Selatan. Selain itu, Pertamina juga memiliki 2 operating company, yaitu PT Arum NGL dan PT Badak LNG. Jadi kedua company ini itu melakukan pengolahan untuk kegiatan mengkonversi gas menjadi bentuk cair. Kemudian dikarenakan lokasi kilangnya tadi itu berada di antara berbagai pulau, maka Pertamina banyak melakukan pengiriman ataupun pengangkutan BBM dari kilang menuju pelabuhan transit itu melalui pola transportasi laut atau bisnis perkapalan oleh Pertamina Shipping. Nah, kemudian BBM itu dikirim dengan kapal yang akan sampai di pelabuhan transit dan dilakukan regasifikasi yang nantinya akan ditangani oleh PT Nusantara Regas itu sebagai perusahaan patungan Pertamina dan PT Tata Arum Gas yaitu anak perusahaan Pertamina itu sendiri. Kemudian dari pelabuhan transit tadi dan setelah kegiatan regasifikasi tadi dilakukan, maka BBM untuk berkendara bermotor tersebut akan didistribusikan ke SPBU menggunakan tangki BBM Pertamina. Lalu kemudian dilakukanlah kegiatan pemasaran dan niaga di PT Pertamina Persero itu untuk BBM bermotor melalui franchising retail outlet BBM yang itu dikelola pribadi oleh sang pemegang franchise retail, tetapi itu masih di bawah pengawasan PT Pertamina. Lalu rantai pasok PT Pertamina ini akan mencapai tahap akhirnya setelah BBM tersebut terdistribusi ke SPBU hingga end customer atau konsumennya seperti supir ataupun pemilik kendaraan bermotor. Jadi yang dapat disimpulkan di sini adalah PT Pertamina ini merupakan perusahaan penghasil minyak mentah dan gas di Indonesia yang ia dapat mensuplai produknya sendiri di berbagai wilayah yang tersebar dengan bantuan dan kerjasama antara anak perusahaan Pertamina dan PT Pertamina-nya itu sendiri. Anak perusahaan Pertamina-nya itu sebagai pihak yang membantu dan mengolah terkait dengan pengelolaan produk yang didistributori oleh PT Pertamina. Jadi dengan adanya penyelarasan dan hubungan kerjasama antara anak perusahaan tersebut, Pertamina dapat dengan baik mengatasi rantai pasoknya antar pemasok dan distributor, sehingga Pertamina mendirikan anak perusahaannya itu secara terpisah, dikarenakan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi minyak serta gas agar menjadi lebih mudah untuk diolah dan dikelola. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman? Mau bertanya, Bang? Ya. Kalau untuk yang PT Pertamina itu kan ada beberapa anak usaha juga ya. Nah itu kaitannya dengan rantai pasok sama Pertaminanya yang dari utamanya itu seperti apa ya untuk dari masing-masingnya, misalkan ketika ada suatu kebutuhan yang melibatkan anak usahanya, apakah tetap ada tender untuk pemilihan, apakah langsung yang paling diutamakan itu ketika penjualan dan lain-lain adalah anak usahanya? Sepengetahuan saya, Mas, jadi PT Pertamina ini memang bekerja sama dengan anak usahanya sendiri ataupun yang memang sudah
joint ventures gitu, kayak perusahaan yang boleh bekerja sama gitu. Berarti tetap langsung ke anaknya ya, tidak melalui semacam tender atau penjualan yang secara umum gitu ya. Iya, jadi kayak misalnya khusus untuk di kayak eksploitasi itu sudah ada anak perusahaan sendiri yang mengelola untuk kegiatan tersebut, baik yang di dalam negeri sudah ada perusahaan sendiri, di luar negeri juga sudah ada perusahaan sendiri. Ada lagi pertanyaan? Untuk kalau pendistribusian antara gas dan minyak itu bagaimana perbedaannya? Kalau sebenarnya hampir sama Pak, cuman kalau misalnya yang gas itu dari eksploitasinya sendiri atau dari produksinya itu sendiri, dari minyaknya itu nanti bisa ada yang langsung disalurkan melalui pipa ke beberapa konsumen yang memang membutuhkan gas yang memang masih belum diproduksi. Nah, dan ada juga yang diolah sama atau menjadi unit dulu Kak, atau dicairkan terlebih dahulu untuk bisa digunakan sebagai LNG. Seperti itu Pak perbedaannya. Itu LNG, CNG juga ya Pak? Iya Pak? Iya. CNG juga? LNG. LNG ya, CNG-nya enggak ya? CNG-nya saya belum ada baca. Kemudian ini kalau untuk minyak itu dari Pertamina sendiri atau dari perusahaan lain yang didistribusikan? Minyak yang sudah bisa digunakan ya Pak? Iya, yang didistribusikan. Ya Pak, kalau untuk minyak yang didistribusikan sendiri itu adalah minyak yang memang hasil olahan dari Pertamina itu sendiri. Kalau untuk gas? Yang gas juga seperti itu Pak. Dari SDI sendiri? Bukan dari PGN ya? PGN? Saya kurang tahu Pak kalau yang dari PGN. Tapi kalau yang gas yang saya baca di sini itu memang dari perusahaan Pertamina itu sendiri yang bekerja sama dengan perusahaan PT Arum NGL sama PT Bada LNG yang akan nantinya menghasilkan gas yang akan didistribusikan. Oke. Baik, terima kasih Saudara Rupana untuk presentasinya. Selanjutnya Thalia. Iya Pak. Silakan presentasi. Ini apa sudah terlihat Pak? Ya. Ya. Selamat siang Pak Arief dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan supply chain di PT Lana Prima Indonesia. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan presentasi teman-teman sebelumnya yang mungkin perusahaannya sudah skala nasional maupun multinasional. Kalau ini perusahaannya itu masih berkembang, masih belum sebesar yang dipresentasikan teman-teman. Jadi nanti sambil kita lihat perbedaannya juga. Nah, ini sekilas tentang PT Lana Prima. Jadi perusahaan ini baru berdiri pada Januari 2020 dan sedang berkembang. Dengan produk utama itu susu pasteurisasi dengan branding Lana Milk.
Nah, Lana Milk ini merupakan susu yang terbuat dari susu sapi dari peternak sapi di daerah lereng Gunung Merapi, Cangkringan, dan pengolahannya ini tidak menggunakan bahan tambahan pangan seperti pemanis, pengawet, maupun flavoring agent lainnya. Nah, ini sekilas tentang susu Lana Milk. Jadi perbedaan susu Lana Milk dengan susu pasteurisasi biasa di luar sana, Lana Milk ini menggunakan kombinasi pasteurisasi termal atau pemanasan dan juga HPF. HPF itu adalah High Pulse Electric Field. Nah, ini teknologi yang masih jarang di Indonesia. Ini banyaknya di Eropa digunakan. Teknologi ini merupakan pemrosesan menggunakan perlakuan listrik dengan besaran sekitar 20 sampai 80 kV yang mampu menghancurkan mikroorganisme dan enzim perusak pangan, namun tetap menjaga kesegaran asli produk. Seperti yang kita tahu, komponen nutrisi dalam susu seperti vitamin, mineral, dan protein itu kan mudah terdegradasi atau mudah rusak karena perlakuan panas. Sehingga dengan kombinasi perlakuan panas yang suhunya tidak terlalu tinggi dan juga HPF itu diharapkan bisa membunuh mikrobia namun tetap menjaga nutrisi dari produknya. Nah, ini supply chain untuk raw material dan packaging material. Jadi untuk raw materialnya itu pertama-tama susu segar diambil dari Koperasi Saroma Makmur di daerah Cangkringan. Pengambilan susu segar ini menggunakan milk can atau tangki seperti yang ada foto di bawahnya itu. Nah, itu bisa menampung sekitar 40 liter. Biasanya pengambilan itu menggunakan mobil dan sehari bisa ambil sampai 150 liter. Kemudian setelah sampai di pabrik dilakukan pengecekan kualitas oleh QC. Pengecekan kualitasnya itu seperti suhu, karena suhunya harus di-maintain tetap di bawah 10 derajat selama perjalanan dari koperasi sampai ke pabrik tempat pengolahan. Kemudian juga dilakukan pengecekan organoleptik seperti rasa, aroma, dan warnanya. Kemudian apabila sudah memenuhi syarat, susunya akan disimpan pada cold storage. Cold storage-nya ini seperti showcase es krim. Jadi nanti milk can susunya ini dimasukkan ke showcase itu. Kemudian sebelum dilakukan proses produksi ada juga penyiapan packaging material. Nah, untuk packaging material ini menggunakan botol HDPE yang ditempeli dulu dengan stiker secara manual penempelannya. Kemudian setelah ditempeli, botol tersebut akan disterilisasi dulu menggunakan lemari dengan cahaya UV di dalamnya. Itu lemarinya ada pada gambar juga. Nah, kemudian setelah itu baru memasuki proses produksi. Nah, untuk proses produksinya itu pertama-tama susu segar akan disaring dulu dari impuritiesnya. Jika nanti ada misalnya serpihan pasir atau rambut itu sebelum dimasukkan ke tangki pasteurisasi. Nah, kemudian dilakukan pasteurisasi dan HPF, alatnya itu ada pada gambar kedua. Kemudian setelah itu pemindahan dari tangki pasteurisasi ke tangki pendingin itu dilakukan secara otomatis, sudah tidak manual lagi. Jadi pemindahannya itu langsung ada pipanya dari tangki satu ke tangki satunya. Double jacket ini fungsinya untuk menurunkan suhu secara cepat setelah proses pasteurisasi. Karena sebelum pemasukan susu ke dalam botol itu diharapkan susunya sudah di bawah 30 derajat supaya tidak bereaksi dengan packaging materialnya. Ini ada fotonya ketika pengecekan suhu dari susunya. Nah, kemudian untuk pemasukan susu ke dalam botol itu juga dilakukan secara otomatis. Jadi nanti 1 liter itu dia langsung berhenti sendiri. Tapi untuk pemindahan botolnya masih manual. Nah, selanjutnya ini finish scoop-nya. Jadi setelah susunya tadi dimasukkan ke dalam botol, kemudian dilakukan pengesilan tutup botol, dipastikan agar rapat, lalu disimpan pada cold storage. Nah, cold storage-nya ini berupa kulkas. Kemudian untuk distribusinya sendiri itu dimasukkan ke swalayan-swalayan seperti Pamela dan lain-lain. Ada juga ke restoran. Kalau ke restoran itu lebih ke kerjasama, jadi langsung belinya berapa liter gitu. Nanti untuk campuran mereka untuk kopi atau untuk
lain-lain. Nah, kemudian ada juga distribusi menggunakan kurir antar. Jadi nanti mungkin seperti ya Food Lady kalau teman-teman tahu. Jadi nanti pemesanannya bisa via WhatsApp. Kemudian nanti ada kurir yang mengantar. Lalu ada juga pengiriman ke luar kota. Nah, untuk pengiriman ke luar kota ini masih di dalam Pulau Jawa saja. Kemudian pengirimannya sendiri menggunakan jasa seperti kereta atau travel, dan susunya itu dikemas ke dalam styrofoam yang dipenuhi es supaya menjaga kestabilan produk selama pengiriman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Dan saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ini kan produk susu atau minuman. Kalau untuk minuman itu, terutama susu Dilana itu umur simpan produknya berapa lama ya? Dan kalau belum habis di toko, tetapi sudah mendekati tanggal kadaluarsa, itu sistem inventory-nya bagaimana? Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Intan atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Jadi untuk susunya sendiri itu tahan lamanya 2 minggu. Kemudian sistemnya kalau di toko yang tempat kita menitipkan jualan itu belum habis, biasanya Hamin 4 dari expired date itu dihubungi dari pihak tokonya. Kemudian nanti dari perusahaan akan memikirkan kembali apakah produknya itu akan di-retur atau mau tetap dijual dengan cara promosi lain. Mungkin gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya Pak? Untuk tadi kan ketika membeli dari yang peternakan itu kan 150 liter per hari ya, itu harganya berapa ya? Terus untuk waktu penjualan ketika dijual itu harganya berapa per 200 mili atau berapa ya? Mungkin terus pertimbangan dari cost produksinya itu berapa banyak ya? Terima kasih Mas Farudin atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk harga per liter dari koperasi cangkringan itu harganya beda antara harga yang sudah MOU dengan harga yang ecer. Kalau untuk harga ecer itu setahu saya 8.500, cuman karena sudah kerjasama itu bisa dapat 6.500 per liter. Kemudian kita juga jualnya per liter, jadi satu botol itu ukurannya 1 liter itu dijualnya 20.000. Pertimbangannya kos sebesar itu yang pertama karena biaya produksi, kan ada biaya packagingnya, ada biaya mungkin maintenance mesin-mesinnya juga, dan juga biaya pegawai, kemudian juga biaya distribusinya. Itu Mas. Ada pertanyaan yang lain? Kalau perbedaannya dengan model distribusi untuk produk susu yang lainnya gimana ya? Susu yang lainnya, misalnya produk susu yang sudah terkenal seperti Indomaret, itu perbedaannya itu Seperti yang produk yang itu yang sudah bermerek ya, merek nasional itu bagaimana perbedaannya? kalau untuk yang sudah merek nasional itu biasanya mereka punya sentral gudangnya masing-masing, mungkin ya Pak, di kota, di berbagai kota. Jadi nanti penyebarannya terpusat di situ. Nah kalau di Lanamuk ini masih disebarnya kebanyakan dalam kota aja, sama-sama di Jogja. Kemudian untuk yang keluar kota itu juga kita masih menggunakan jasa transportasi umum seperti travel dan kereta. Jadi untuk pengirimannya keluar kota itu belum ada tenaga kerjanya yang untuk mengirimkan langsung ke sana, seperti itu Pak. Dan jumlahnya juga tidak dalam jumlah besar. Ini expirednya berapa lama ya? Itu 2 minggu.
minggu untuk penyimpanan berapa derajat? 2 minggu itu harus di dalam kulkas, Pak. Berapa derajat nggak ada yang Saya 7 derajat, Pak. Kilatnya bukan di masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih saudara Dahlia presentasinya. Saya lanjutkan untuk materinya ya. Jadi besok ujian soalnya dari presentasi teman-teman saudara juga, teman-teman Anda juga, nanti saya ambilkan dari sana case-case-nya. Kemudian dari materi yang saya berikan. Nah, kemudian nanti juga dilihat di buku buku pegangannya ya, yang supply chain management Sunil Kopra. Untuk hari ini saya mau memberikan tentang network design ya, network design. Nah, di sana ada metode penghitungannya menggunakan Excel solver. Itu nanti Anda pelajari sendiri penggunaannya, kemudian langkah-langkahnya ada di buku panduan ya, buku pegangan Sunil Kopra. Langkah-langkahnya ada di Sunil Kopra. Nah, ini saya memberikan bagaimana kita mendesain. Kalau nanti teknisnya menghitungnya nanti Anda pelajari sendiri di mana langkah-langkahnya ada di buku Sunil Kopra. Jadi network design dan supply chain. Solver ya. Nah, kemarin kita membahas berbagai macam network. Plus minusnya apa. Nah, ini sebenarnya plus minus ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan karakter dari produk maupun strategi yang akan diambil oleh pihak perusahaan. Strateginya seperti apa? Jadi ini itu nanti juga akan menyesuaikan sehingga nanti optimalnya itu namanya optimal itu tidak kemudian maksimal atau minimal, tapi optimal untuk sebuah strategi atau optimal untuk sebuah produk. Kenapa ini distribusi network itu penting? Karena industri itu membuat produk mass production, Kemudian konsumennya kan banyak, sehingga perlu didistribusikan. Nah, ini yang jadi hal, karena kan kalau kita tidak mendistribusikan, maka produk yang kita
produksi itu tidak jadi uang, ya, kan harus didistribusikan. Nah, sehingga tadi sebenarnya ada beberapa model ya, kalau di Indonesia katakanlah misalnya untuk beras itu nggak ada yang model yang pakai distribution network ya, yang rigid ya, kecuali untuk blok. Karena apa? Karena beras itu diproduksi oleh petani yang tersebar, kemudian dari petani itu melewati pengepul dan kemudian ke konsumen, gitu ya. Nah, ada sebagian yang dari petani langsung ke konsumen sendiri, ya. Jadi ini sehingga tidak ada model distribusi network yang rigid, gitu ya. Ini kalau yang rigid itu biasanya untuk beberapa produk dari industri. Ya. Kemudian ini contoh untuk net Amazon. Di sini di network itu kita harus tahu dari mana source-nya, kemudian kemana destination-nya, kemudian bagaimana kita mendesain network-nya. Nah, berarti kan yang kita harus tahu itu kan source-nya dari mana, sumbernya dari mana, kemudian tujuannya kemana, dan yang kita kendalikan itu yang ada di tengah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi lalu apa yang didesain di networknya ini? Berarti yang didesain adalah warehouse-nya. Maksudnya warehouse-nya, di mana warehouse-nya itu optimal. Di mana warehouse-nya itu optimal. Karena Amazon itu hanya distribusikan finish produk, maka ya cukup warehouse ya, yang hanya menyimpan dan mendistribusikan, menyimpan, mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, gitu ya. Ini Amazonnya, sehingga penentuan ini network design ini nanti menentukan di mana letak distribution centernya atau ini distribution warehouse ya, jadi betul warehouse ya. Nah, itu yang harus dicari ya, harus dihitung. Nah, ini di sini menggambarkan beberapa distributor warehouse. Itu karena dia menggambarkan populasi ya. Ini kan kita lihat di pantai timur dan pantai barat cukup banyak. Karena memang populasi itu terkonsentrasi di situ, di pantai timur
maupun pantai barat. Kalau pantai timur itu kan menghadap ke Eropa, ya, ke Timur Tengah, Eropa. Kalau pantai barat menghadap ke Asia, Jepang, Indonesia, Australia, ya, nggak begitu banyak. Nah, ini kita melihat bagaimana tempat distribusinya. Nah, distribusi itu untuk apa? Supaya dia bisa mendistribusikan dengan waktu yang cepat, dengan possible reasonable cost, ya, atau lowest possible cost. Nah, kemudian ini contoh Dell. Nah, perbedaan antara Dell dengan Amazon, kalau Dell itu masih menggunakan proses produksi berupa apa? Berupa assembly, ya. Nah, kemudian apa yang dia simpan? Yang dia simpan itu adalah modul. Yang dia simpan adalah modul. Berbeda dengan Amazon, modul itu di delivery, disuplai oleh supplier dalam wujud efisien transportation. Jadi dalam lot besar. Jadi suplai kemana? Disuplai kalau di sini itu ke merge facility. Jadi sebenarnya fasilitas assembly. Dari manufaktur itu disuplai ke merge. Nah, baru nanti dari sini dia disimpan untuk menunggu di assembly, ya. Setelah di assembly baru didistribusikan. Ini contoh untuk case-nya Dell. Kemudian contoh lagi untuk Toyota. Ini dibanding Amazon, dibanding Dell, kompleksiti produksinya lebih kompleks Toyota. Kompleks masalah kekomplekan produksinya. Kenapa? Karena dia juga selain distribusi komponen, juga fasilitas-fasilitas tadi itu untuk membuat komponen juga, ya. Jadi untuk mobil itu biasanya komponen-komponen bodi itu dibuat di tempat di mana dia dipasarkan, ya. Untuk membawa komponen bodi dari negara induk itu cukup mahal, ya, sehingga dia diproduksi di area-area pasar, ya, area pasar. Nah, dan dari negara itu apa? Ya, kalau seperti Toyota ini hanya beberapa komponen utama aja, ya, karena untuk Toyota itu sudah tersebar ininya, fasilitasnya. Jadi misalnya fasilitas untuk pembuatan mesin, engine, ya. Di Indonesia enggak, dibuatnya engine-nya di mana? Di Thailand. Engine-nya dibuatnya di Thailand. Baru itu nanti dikirim ke Indonesia. Kemudian yang di Eropa
Kemudian yang di Afrika, mungkin yang di Afrika itu dia hanya assembly saja. Jadi semua komponen dikirim dari luar. Kemudian yang di Amerika, ini variasi produknya lebih rendah daripada Dell, lebih rendah daripada Amazon, tapi kompleksitas untuk produksinya jauh lebih tinggi daripada yang dua lainnya. Ini model Toyota. Nah, sehingga Toyota ini Toyota itu bagaimana dia bisa memproduksi menghasilkan produk yang pernah menjadi terbesar di dunia. Nah, apa saja yang diperlukan untuk network design, ya. Lokasi, facility location, ya. Di mana ditempatkan fasilitas tadi. Yang namanya network design itu merupakan perencanaan jangka panjang, sehingga untuk menentukan ini kita harus mengetahui potensi pasarnya seperti apa, kemudian regulasi pemerintahnya seperti apa, itu harus diyakinkan dulu, karena ini adalah investasi jangka panjang, maksudnya investasi yang kembalinya itu dalam jangka panjang, sehingga kalau tidak tentu marketnya, jumlah marketnya nggak tentu, kemudian peraturannya berubah-ubah, ini industri tidak berani investasi menggunakan fasilitas. Nah, paling beraninya dia hanya sebagai penjual saja, berarti fasilitasnya hanya warehouse untuk menerima produk untuk didistribusikan atau dijual. Kemudian capacity yang dialokasikan untuk setiap fasilitas apa saja, seberapa besar. Nah, kemudian juga facility itu gunanya untuk apa? Apakah hanya simpan produk atau juga memproduksi, atau salah satu dari proses produksi. Nah, kemudian juga kita harus tadi pasarnya dari mana, kemudian suplai material dari mana, ya, kita harus tahu, ya, untuk menentukan lokasi dari fasilitas. Nah, ini contohnya untuk Dell, untuk pasar Prancis, ya. Ini beberapa biaya pengiriman, ya. Nah, ini contoh, misalnya ini perhitungan. Jadi misalnya untuk pasar Prancis, Jerman, Italia, UK, ya ini cuma ini. Kemudian kalau untuk pasar Prancis dari Rumania, nah, pengirimannya biayanya seperti ini. Kemudian pabrik di Rumania itu mempunyai kapas seperti ini besarnya. Polandia 80 ribu kapasitasnya. Kemudian fixed cost-nya nih. Fixed cost-nya. Nah, kalau yang ini variable cost. Ya, tergantung jumlah
yang akan dikirim untuk setiap pasar. Jadi gambarannya di sini itu adalah, kalau yang di sini itu dari Romania, dari Polandia, dan dari Irlandia. Dari Irlandia ini, Polandia, Romania. Jadi dia kirim ke, di sini ada pabriknya, fasilitas pabrik Dell untuk suplai ke Perancis. Lalu kapasitasnya seperti ini. Ini kalau kita hitung 15, 35, 40, 60, 40, 60, 80. Ya 80 ya. Nah ini demand-nya 80, lebih besar, jauh lebih besar dari kapasitasnya. Jadi ini kapasitasnya, kemudian ada fixed cost-nya. Jadi setiap ini bisa mensuplai semuanya. Nah ini kemudian nanti dihitung, ini misalnya dari Jerman, dari Rumania ke Jerman, maka biayanya sebesar pengirimannya. Nah ini volume yang dikirimkan untuk setiap pabrik ke pasar yang dituju itu nanti dioptimalkan dengan sorter. Ya, nanti Anda pelajari, jadi menggunakan komputer Excel sorter. Ini contohnya. Ini beberapa contoh yang lain. Nah, jadi ini adalah perusahaan yang memproduksi. Jadi ada satu perusahaan yang hanya memproduksi jendela atau pintu, ya. Jendela atau pintu, ya. Jendela atau pintu. Nah, kemudian itu produknya custom, ya, sehingga konsumen itu nanti bisa memberikan detail dari ukuran, kemudian dibuatkan perusahaan ini. Ini contoh untuk pembuatan. Kemudian tadi yang untuk Excel, yang untuk Dell, dari setiap pabrik komponen mensuplai ke beberapa warehouse. Ini yang untuk, ada dua case ya. Yang satu kita menggunakan ini jadi yang ini seperti seperti metode transformasi. Kemudian ada satu lagi itu menggunakan gravitasi.
gravity location model. Jadi model babnya sama, jadi untuk desain ini jadwal sama, gravity model dengan gravity. Kemudian dalam pemilihan alokasi fasilitas itu ada beberapa hal ya. Misalnya contoh Zara itu banyak produknya diproduksi di Itali dan Spanyol yang lebih besar Zara. Itu karena tenaga kerja yang bisa membuat produk pakaian itu banyak di sana dan murah. Ya. Nah, kemudian dia menjual ke seluruh dunia, kemudian desainnya itu juga, desainernya itu juga cukup banyak, sampai setiap tahun itu kalau nggak salah dia mengeluarkan 3.000 desain ya, 3.000 desain, kemudian jadi 1.000 atau dari 6.000 jadi 3.000 gitu ya. Jadi dari banyak desainer dibuat desain, kemudian nanti yang di ACC sampai produksi itu hanya mungkin sepertiga. Nah, ini kemudian nanti disebar ke berbagai negara, tergantung dari tipikal produknya. Maksudnya ada beberapa yang dilempar ke negara tropis karena memang karakter dari produk pakaian ini. Contoh Zara ya, itu dia produk-produk yang untuk daerah tropis atau untuk musim panas gitu ya. Oke. Pakaiannya tipis-tipis gitu. Nah, kemudian ada contoh lagi, misalnya ini IKEA. IKEA itu dari banyak produknya itu dari Cina, dan kemarin yang dipresentasikan itu dari Cina dan Finlandia. Polandia, Pak. Polandia. Kalau dari Cina itu untuk produk-produk household-nya ya. Kemudian kalau untuk ini untuk furniture-nya dari Polandia. Ini karena selain juga tenaga kerja dan juga resource untuk material. Kemudian kalau di Indonesia itu contoh itu untuk produk ukir itu Jepara. Jadi banyak perusahaan asing mendirikan fasilitas produksinya itu di Jepara. Karena apa? Banyak tukang yang bisa membuat, namanya juga sudah bakat gitu ya, membuat mebel itu. Kalau orang-orang dari Jepara itu mebelnya itu bisa lebih murah, maksudnya bisa penggunaannya bahan bisa lebih sedikit,
tapi kualitasnya bagus ya. Ini contoh bagaimana tenaga kerja itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meletakkan fasilitas. Kemudian juga ada salah satu negara bagian di Amerika di mana di sana banyak tenaga ahli yang ahli bidang penerbangan maupun antariksa. Nah, sehingga Honda itu mendirikan pabrik. Honda tidak hanya menjual pesawat ya, dia juga membuat jet, Honda jet. Itu di salah satu negara bagian di Amerika. Ini karena resource tadi ya. Kalau untuk di Indonesia misalnya untuk garment ya, untuk garment itu ya di daerah sekitar Bandung gitu ya, di daerah sekitar Bandung. Yang mana memang mereka cukup ahli untuk produk-produk tersebut. Nah, kemudian untuk resource, untuk produksi ya, jadi bagaimana, nah kalau misalnya untuk produksi kenapa untuk mobil itu diproduksi hanya di daerah Cikarang ya, Jawa Barat ya. Karena untuk mendirikan fasilitas itu banyak faktor yang di sana ada, fasilitasnya ada, jadi mensupport untuk produksi. Nah, misalnya untuk membuat lantai produksi atau untuk membuat material handling, itu banyak perusahaan yang ada di daerah sana, sehingga pabrik-pabrik untuk kendaraan dibuat di daerah tersebut. Kalau zaman dulu mobil Kijang itu dibuat tersebar di Indonesia. Jadi zaman dulu itu dibuatnya itu di berbagai tempat. Jadi karoseri ya, dulu ada karoseri Adiputro, ada karoseri Laksana, ada karoseri di Solo itu, dan Armada. Ini mereka membuat mobil ya, mobil Kijang, mobil Suzuki ya, mobil penumpang gitu ya. Tapi sekarang mobil penumpang itu nggak ada yang di assembly seperti itu. Kemudian semuanya full press body disentralkan di daerah Cikarang ya. Kemudian masalah pasar di sini nanti dijelaskan ya. Oke, masalah pasar. Misalnya ini untuk aqua, kemudian jadi untuk pasar ya, kemarin saya jelaskan untuk retail itu ada berbagai macam. Pasar misalnya aqua itu untuk pasar Jawa Tengah, maka dibuat satu fasilitas produksi di daerah Jawa Tengah. Karena apa? Karena nanti akan jadi lebih murah. Daerah Jawa Tengah di mana? Di Delanggu ya, di Cokro ya, di Delanggu. Itu adalah hasil, jadi zaman dulu sebelum Megawati dulu ya, itu nggak ada itu fasilitas yang tersebar untuk aqua itu. Kemudian dibuat satu peraturan bahwa resource itu yang menguasai adalah bupati. Nah, bukan kalau sebelumnya itu gubernur atau pusat ya, Jakarta ya, Jakarta maksudnya di bawah presiden ya. Tapi begitu fasilitas itu
diturunkan aturannya yang memutuskan sampai tingkat bawah, maka banyak sekali resource mata air itu dijual ke industri. Ya seperti case-nya yang ada di mana? Belanggu itu ya, ada di Belanggu, Cokro itu ya. Nah, demikian juga yang ada di daerah Malang gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat kemarin ada ini ramai tentang undang-undang cipta kerja ya. Itu banyak sekali peraturan yang nanti turunnya itu sampai ke bawah, bupati. Apa jadinya? Jadinya itu nanti akan banyak sekali resource-resource yang nanti dengan mudahnya dijual ke industri. Kenapa? Karena setiap daerah itu kan membutuhkan pendapatan asli daerah, PAD. Kalau itu ditaruh keputusannya di bawah, maka dengan mudah fasilitas atau resource-resource itu akan dijual. Beda kalau itu dikuasai di negara di atas. Ya, kalau itu, nah, ini jadi salah satunya yang akan menyebabkan nanti banyak sekali resource-resource itu akan dijual ke swasta. Itu salah satunya yang karena dari itu tadi undang-undang cipta kerja tadi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti akan seperti rentangnya pendapatan itu sangat melebar seperti di Amerika ya, Amerika itu yang industriawan pengusaha-pengusaha itu kan kaya sekali, kemudian rakyatnya itu untuk cari kehidupan yang lebih baik aja itu sulit gitu. Ya, itu nanti yang akan terjadi seperti itu ya. Kalau yang sekarang itu masih umur 30, 40 ya nanti disiapkan saja, harus survive. Kemudian ini masalah logistik. Ini case untuk kalau di Yogyakarta itu ada industri pasir besi. Mereka membuat tempat peleburan itu ada di di tempat pasir besi itu digali ya, digali. Kenapa? Karena masalah logistik. Kenapa? Karena daerah itu pantai selatan yang ada pasir besinya, yang itu sebelah, kalau nggak salah sebelah baratnya bandara atau sebelah timurnya bandara ya. Itu di sana itu dekat dengan jalan besar yang pertama. Dengan rel kereta api. Nah, itu adalah aktivitas logistik yang bisa mendukung di sana akan industri peleburan. Ya, jadi ingat ya, jadi untuk menjadi yang nanti bisa diolah lagi menjadi baja ya. Itu yang terjadi ini karena memang secara logistik ya, secara logistik. Demikian juga yang terjadi di Morowali juga. Morowali itu letak fasilitasnya itu ada di pinggir laut, di mana di sana lautnya itu karena agak teluk gitu ya, itu bisa untuk bersandar kapal-kapal besar. Lalu apa sih resource-nya selain logistik? Di sana jadi
di Morowali itu sebenarnya yang dicari itu hanya untuk nikelnya, hanya untuk nikelnya. Lalu bajanya dari mana? Bajanya dari Australia dan dari Amerika sebenarnya. Jadi di sana hanya ngambil nikelnya, tapi sekarang Morowali itu merupakan penghasil baja stainless terbesar di dunia. Morowali di dunia itu karena masalah ada nikelnya yang di sana. Kalau bajanya dari mana-mana, bajanya batu bara dari Australia, dari China. Dari Indonesia iya, tapi nggak. Kemudian dia menempatkan fasilitas produksinya di dekat pantai karena memang untuk logistiknya menggunakan menggunakan kapal, gitu ya. Contoh ini beberapa. Kemudian ada beberapa juga itu, misalnya facility rule tadi udah saya sebutkan, dia sebagai tempat pemrosesan atau hanya sebagai penyimpanan. Kemudian fasiliti lokasi, di mana lokasinya, kapasitasnya seberapa banyak. Kemudian dia akan menyuplai pasar yang mana, atau dia akan mendapatkan suplai dari mana. Ini ada beberapa contohnya. Di sini ada Nike. Nike itu kenapa diproduksi di Indonesia? Karena membuat sepatu itu tidak bisa di full otomatis, masih butuh tenaga kerja yang banyak. Maka dia perlu negara-negara yang tenaga kerjanya itu masih murah. Nah, itulah makanya dia milih Indonesia. Ada sarung tangan juga tidak bisa full otomatis, tapi harus diproduksi di Indonesia. Tapi kalau produk-produk yang bisa digunakan full otomatis, maka nggak ditaruh di sini. Kenapa? Karena di negaranya saja sudah bisa. Gitu ya. Untuk beberapa produk ini contoh. Kemudian masalah teknologi. Ya. Jadi masalah teknologi ini juga, jadi yang saya contohkan itu untuk pesawat ya, untuk pesawat. Jadi satu fasilitas diletakkan di tempat tersebut karena banyak tenaga kerja yang bisa mensupport. Ya. Kemudian misalnya sekarang ini Elon Musk itu mendirikan fasilitas untuk produksi ya di dekat dengan tempat peluncurannya, di Cape Canaveral. Jadi di dekat tempat peluncuran ya dia mendirikan fasilitas tersebut. Karena apa? Karena ya dekat dengan tempat peluncuran. Ya, ini masalah teknologi. Kemudian ada berbagai masalah yang lain, misalnya ini tentang perjanjian economic trade agreement ya. Ada NAFTA, ada Indonesia itu apa ya, AFTA ya. ASEAN Free Trade Agreement ya, Free Trade Agreement itu. Ya, itu bisa untuk
contoh nih, contoh untuk produk panel surya itu negara Cina itu sudah di ban atau dibatasi ekspornya ke Eropa dan Amerika. Maka dia berusaha untuk membuat fasilitas produksinya itu di luar Cina. Nah, contohnya beberapa itu didirikan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau produk PV diekspor dari Indonesia itu tidak ada atau belum ada kuotanya atau apa namanya, belum ada kuotanya, belum ada batasannya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh gitu ya, satu contoh. Kemudian masalah politik, nah, negara tersebut politiknya stabil enggak? Nah, kalau banyak perang ya jangan kita memberikan fasilitas di negara-negara yang politiknya enggak stabil. Kemudian masalah infrastruktur, nah, masalah infrastruktur itu juga, jadi banyak industri itu didirikan di Jawa karena apa? Karena infrastrukturnya yang memenuhi, yang bisa mensupport. Infrastrukturnya yang bisa mensupport. Kemudian, nah ini contohnya Amazon Distribution Center dekat airport atau dekat pihak ketiga. Misalnya Amazon itu dekat dengan warehouse atau DC-nya Federal Express atau DHL. Nah, DC-nya itu juga dekat dengan airport gitu. Karena apa? Karena pengirimannya worldwide atau global gitu ya. Global. Nah, kemudian masalah kompetitif faktor yang ini yang saya jelaskan kemarin, perbedaan antara Superindo, Indogrosip dan Primark. Ini hal-hal yang mempengaruhi. Kemudian ini kemarin saya jelaskan ini, nah kemudian ini langkah-langkah seperti ini. Jadi pada waktu kita mendesain supply chain-nya, network, itu apa saja ini langkah dari fase 1, 2, 3, 4. Ini dari fase 1 itu fase yang global, maksudnya fase ini kompetitif strategi dari perusahaan. Kemudian apa namanya, internal constraint itu kapasitas perusahaan itu seperti kalau kita melihat melihat ke dalam, apa kemampuan kita seperti apa. Nah itu baru nanti strateginya diputuskan di sini. Nah, baru nanti setelah strategi diputuskan, kemudian kita mencari area-areanya nanti akan dituju, ya kan? Dituju. Di sana ada masalah demand-nya, ada aturan-aturan. Ini biasanya sudah ke satu negara, gitu. Aturan-aturan politik, kemudian teknologi produksi yang untuk daerah atau negara tersebut. Nah, begitu nanti putusan di mana, di negara mana, masuknya langsung di seperti di provinsi mana, ya, provinsi mana. Nah, ketersediaan infrastruktur, tenaga kerja yang bisa di-support,
Kalau ini sudah dapat, ya kemudian diteruskan ke faktor-faktor di lokasinya. Nah, di lokasinya sudah langsung ketemu logistik spot, kemudian faktor-faktor operasional dan lain-lainnya. Nah, ini langkah-langkah menuju network design. Nah, selanjutnya ini ada beberapa metode menggunakan ini yang bersama alokasi. Kemarin saya ajarkan metode transportasi enggak ya? Jadi ini contoh untuk alokasi demand dan supply, gitu kan? Supply, di demand dan supply. Contohnya, dan menggunakan solver juga. Nah, ya nanti bisa dipelajari ini untuk penggunaan solvernya, kemudian langkah-langkahnya bisa dibaca di buku Sunil Kopra. Ya. Jadi itu tadi adalah beberapa hal yang jadi pada waktu kita bicara supply chain, maka kita bicara network. Kenapa network? Karena menggabungkan semua resource untuk menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, ya. Menghasilkan semua resource. Ya, resource itu dari supplier, dari facility, dari transportasi, kemudian ada inventory barangnya, gitu kan, sistem informasinya, kan, driver tadi ya. Nah, kan wujudnya dalam bentuk network, gitu, dalam bentuk network. Nah, ini network, kemudian network itu nanti setiap, kalau kita kemarin pun hanya bicara anggotanya apa saja, tapi ini bagaimana merangkai anggotanya itu apa? Anggotanya itu ada 6 driver tadi, anggotanya apa saja gitu. Nah, sekarang network itu bagaimana anggota-anggota itu bekerja sama, jadi seperti satu organisasi membuat satu network yang bisa menyajikan produk ke konsumen. Dan dia bisa menyajikan itu kan harus ada source-nya, harus ada sumbernya dari mana, diproses di mana, kemudian sampai ke konsumen yang mana, kapan itu kan. Itu jadi hal-hal itu yang harus kita desain. Ya, jadi sudah cukup ya, jadi sudah cukup paling tidak basicnya. Kemarin kita bicara komponen-komponennya, sekarang bagaimana komponen-komponen itu bekerja sama menghasilkan produk yang disajikan ke konsumen. Itu yang bisa saya berikan sampai ini sejauh ini. Mungkin ada pertanyaan? Oke, jadi besok ujiannya close atau open? Masih ada yang ikut nggak ya? Jika boleh open, Pak. Iya. Close juga boleh, Pak. Kalau close saya juga nggak bisa tahu kalau itu close atau open. Ya. Ya ujiannya saya sebutkan aja materinya dari yang saya berikan itu dari buku Sunil Kopra. Kemudian
dari yang dipresentasikan Anda dan teman-teman. Nanti saya ambil beberapa untuk jadi case. Ada pertanyaan. Untuk solvernya itu filenya kita dapat dari mana ya Pak? Solvernya file solvernya apa ini? Kalau untuk case-nya dilihat di buku. Biasanya nggak ada apa bentuk case-nya. Jadi case-nya dilihat di buku, nanti langkah-langkahnya. Kalau solvernya yaitu kan bawaan ininya ya. Nanti bawaan dari Excel ya, ada solvernya. Ada pertanyaan yang lain? Berarti ujiannya sistemnya 2 jam terus nanti diupload gitu Pak? Nanti mekanismenya dari admin. Jadi uploadnya nanti ke admin. Nanti seperti apa apakah di ini nanti biar adminnya yang sisanya masih soal nanti. Temannya Abi. Ya. Ada yang lain? Nuan Versa Pak Arif. Ya, Nuan Versa Pak Arif untuk UTS-nya jadi fasilitas dari Prodi ya Pak? Oh, iya. Via apa ya Pak? Apa? Via Webex atau Monggo via nopo sih. berarti live nih mahasiswa menyalakan kamera mengerjakan di depan komputer gitu nggih Pak? Monggo. Oh, nggih. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak Direktur itu tadi jadi open ya Pak ya, Facebook. iya open. Terima kasih. Kalau plus apa nggak bisa lihat tuh. Abi, awal Abi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Nanti hal-hal yang mungkin butuh penjelasan itu ada di buku ya. Jadi sama ajunya ke sana. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Yang ini presentasi nanti dikirim ya.